Ada rumor seru nih yang kayaknya kita nggak boleh sampai ketinggalan karena katanya DJI itu bakal rilis kamera mirrorless dan sepertinya gue punya beberapa informasi pendukungnya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal bahas sebuah rumor yang mengatakan kalau DJI itu bakal meluncurkan sebuah kamera mirrorless katanya di bulan September depan. Jadi ini bakal menarik banget buat kita bahas. Kalau memang terrealisasikan rumor ini benar-benar valid, ini bisa jadi game changer banget. Ini bakal jadi hal yang bikin dunia kamera tuh bisa jadi lebih menarik lagi. Karena memang so far lagi agak-agak boring ya. Jadi gua rasa ini bisa jadi rumor penyelamat kita juga kalau memang beneran terrealisasi. Dan walaupun bentuknya rumor ya, gua ada beberapa opini dan informasi pendukung yang cukup memperkuat kemungkinan hal ini bisa terjadi. Pertama, rumornya sendiri ini keluar dari Andrea Pizzini Fotografi. Jadi kalau kalian belum tahu, dia adalah yang bikin Sony Alpha Rumors, yang emang banyak banget ngeluarin rumor-rumor yang so far itu 80% rumor yang dia katakan itu benar gitu ya. Kecuali beberapa rumor-rumor yang memang dia sendiri dari dia nyampein udah agak meragukan. Dan di sini kalau katanya si Andrea Pizzini ini, dia mengklaim kalau rumornya ini berasal dari trusted source atau dari sumber-sumber yang sebelumnya udah memberikan rumor-rumor yang cukup valid. Walaupun dia pun, kalau gua nonton videonya, dia pun ya kayak masih 50-50 gitu. Mirip sama gue juga, gue sekarang masih agak 50-50, cuman cukup berharap kalau ini beneran terjadi. Tapi ini lumayan jadi poin kuat juga, karena setelah rumor ini keluar, si Andrea Pizzini ini, dia tuh punya banyak website ya. Dia punya Sony Alpha Rumors, Fuji Rumors, dan lain sebagainya, itu dia yang punya sebenarnya. Dan dia akhirnya membuat sebuah website baru dengan nama DJIRumors.com gitu. Setelah adanya rumor ini. Jadi kayaknya apakah dia tarik momentum aja gitu ya, ambil resiko kalau misalkan ini beneran terjadi, mungkin kedepannya DJI rumornya bakal gokil banget sehingga dia bikin websitenya. Atau memang dia ada tahu sesuatu yang kita tidak tahu gitu, yang kemungkinan ini di masa depan itu akan jadi market yang cukup besar gitu ya, si DJI Rumors ini. Walaupun rumor DJI keluarin kamera ini bukan rumor baru ya, kita udah sempat bahas ini juga sekitar 2 tahun lalu, sebenarnya bahkan ada videonya. Dan ya mungkin saat itu initial idea-nya mulai keluar, dan mungkin, balik lagi gue hanya akan mengatakan mungkin karena belum ada data yang valid dari sudut pandang gue. Jadi mungkin ya di tahun ini adalah mulai kematangan dari ide-ide tersebut gitu. Mungkin DJI sudah mendevelop ini behind the scene udah agak lama, dan tahun ini mungkin adalah tanggal perilisannya. Mungkin, balik lagi. Jadi sebelum lanjut gue juga harus kasih disclaimer dulu ya. Ini bentuknya rumor, belum ada data pasti, dan data serta informasinya pun sebenarnya masih cukup minim gitu ya seputar dari si website ini, seputar si kamera ini. Tapi ya jangan terlalu yakin lah gitu. Cuman kita bisa sama-sama berharap kalau ini mungkin bisa terjadi. Oke, pertanyaannya sebenarnya mungkin nggak sih DJI ini bikin sebuah kamera mirrorless? Menurut gua itu sangat mungkin, dan gua pribadi sangat berharap kalau mereka beneran bikin kamera mirrorless. Gua ada sempat bahas juga di awal tahun ini, sebenarnya gua ada bahas industri kamera China gitu ya bakal ngalahin Jepang. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh simak pembahasannya. Tapi intinya di video tersebut gua berharap brand-brand China termasuk si DJI ini itu bisa memasukkan opsi kamera atau menciptakan opsi kamera yang lebih appealing dibandingkan yang ditawarkan sama brand-brand Jepang selama ini. Karena kita bisa lihat ya, ini terjadi juga di industri otomotif dan berbagai industri lainnya. Yang belum dimasukin tuh cuma industri kamera doang, dimana manufacturer China itu memberikan opsi yang jauh lebih appealing di harga yang lebih menarik gitu ya. Yang terjadi di Indonesia sekarang yang lagi rame ya otomotif gitu ya. Otomotif kita tiba-tiba jebret banget, dan gue berharap di dunia kamera juga bisa seperti itu. Karena efeknya positif ke konsumer gitu ya. Karena akan jadi persaingan yang sehat. Selama ini terlalu dimonopoli sama satu region aja nih, sama Jepang gitu kan. Walaupun ya ada brand-brand kamera Eropa juga, tapi ya kita bisa lihat kayak Leica dan Hasselblad. Hasselblad pun sebenarnya udah punyanya DJI ya. Jadi itu juga satu pembahasan yang menarik. Tapi gue berharap banget kalau manufacturer China ini bisa mendisrupsi pasarnya Jepang. Dan salah satunya, ini mungkin jadi indikator kuat adalah si DJI ini buat mengeluarkan mirrorless. Pertama, poin yang cukup kuat yang mendukung statement tersebut adalah DJI sebenarnya punya sistem kamera sendiri yang disebut dengan DJI DL Mount.
Nah, di L-mount ini juga bukan sistem baru sebenarnya. As a mounting, as a kamera yang udah diterapkan, mereka itu udah ada di drone profesionalnya, DJI Inspire, dan juga di sebuah kamera cinema dengan nama DJI Ronin 4D. Mereka punya sensor full frame, interchangeable lens yang bisa dicopot pasang, dan menurut gue itu adalah sebuah sistem kamera. Kenapa nggak diterapkan pada sistem yang lebih sederhana kayak mirrorless gitu ya? Karena kalau Ronin itu kan ada gimbalnya banget built-in ya. Sama kalau Inspire ya, sebuah drone gitu kan, nggak mungkin kita bawa-bawa as a shot gitu. Jadi menurut gue kenapa tidak diterapkan pada sebuah kamera yang lebih sederhana gitu ya, kamera mirrorless yang gue yakin ini bisa mendisrupsi pasar juga. Dan di L-mount-nya sendiri itu sebenarnya punya opsi lensa third party, yaitu dari Viltrox yang merupakan juga manufaktur China gitu ya, Viltrox yang ada di sini. Dan sebenarnya Viltrox itu udah memamerkan lensa di L-mount itu agak lama gitu loh. Lensa L-mount itu udah sempet dipamerin tuh dari tahun lalu, setahu gue, di sebuah pameran dan bareng DJI Ronin 4D, karena kan cuma bisa dipasangin ke situ atau ke DJI Inspire, cuman memang tidak diluncur-luncurkan. Dan saking banyak yang nggak tahu, sampai orang Viltrox-nya aja dulu waktu gua ngobrol soal itu, gua tahu duluan gitu dibanding orang Viltrox Indonesia gitu ya. Jadi agak lucu juga di situ. Itu sebenarnya di kemarin itu NAB yang belum lama tahun ini itu sempat dipamerin juga. Gue lupa sih NAB atau bukan, tapi sekitar sebulan atau 2 bulan lalu itu sempat dipamerin juga. Mereka udah punya satu set gitu ya, Viltrox di L-mount. Dan salah satu bocoran, gue sempat ngobrol juga gitu ya. Dan ya boleh lah, kalian boleh meragukan sumber gue. Tapi ya kalau yang udah ngikutin channel ini harusnya tidak ragu. Tapi salah satu bocoran Viltrox, bulan depan akan meluncurkan Viltrox DL-mount ini. Gitu. Lensa third party-nya Viltrox DL-mount ini akan diluncurkan di bulan depan. Itu jadi satu indikator yang gue pas denger itu, what? Itu kayak mendukung rumor dari si DJI ini. Gue dengernya yang Viltrox duluan sebenarnya. Si Viltrox katanya pengen keluarin yang di L-mount-nya, tapi kan waktu itu pemikiran gue, oke lah, mungkin si Inspire biar ada opsi lensa lain, atau si Ronin 4D juga ada opsi lensa lain, karena so far masih lensa yang dari DJI-nya doang. Cuman pas si Andrea Pizzini keluar dengan rumor DJI mirrorless ini, ya gue jadi, wih, klik nih, truk gitu kan. Dan memang kalau kalian nonton interview dari orang-orang yang nyobain si L-mount-nya ini di pameran kemarin, mereka kan ada nanya, kapan nih lensanya ready, kapan nih lensanya ready? Mereka bilang delivery-nya September. Jadi poin yang pengen gua angkat di sini adalah udah mulai terbentuk nih. Kalau memang DJI ngeluarin kamera mirrorless, manufaktur lensanya pun third party udah ada gitu dari si Viltrox. Dan Viltrox itu bukan lensa third party ecek-ecek ya. Menurut gua mereka udah mulai membalap Sigma, udah mulai membalap Tamron gitu, yang merupakan brand Jepang. Dan dari segi brand China, so far ya Viltrox ini punya opsi yang menurut gua paling gokil gitu ya, dengan series Pro-nya dengan harga yang cukup murah juga. Jadi menurut gue industri udah mulai kebentuk nih di dalam China-nya untuk industri foto video. Lalu kalau buat kalian yang belum tahu, DJI sendiri itu memang sudah punya kamera kan. Tadi gue udah sempat mention juga Ronin 4D. Ronin 4D buat yang belum tahu itu adalah sebuah kamera cinema. Mereka udah mampu memberikan kualitas gambar yang sebagus mungkin. Udah punya ProRes, udah punya lock-nya sendiri. Jadi udah proper. Dan mereka develop itu bukan baru ya. Mereka develop itu udah lama. DJI Ronin 4D sendiri itu udah ada pembaruan kemarin ke 8K kalau nggak salah. Gue lupa, dan itu udah lama juga gitu. Jadi development sistem kameranya itu mereka udah cukup lama, dan terlihat agak disayangkan kalau belum diterapkan ke seri yang lebih affordable. Jadi mereka udah punya sebuah kamera cinema yang proper. Mereka juga tahun ini apa tahun lalu ya, gue lupa deh. Mereka juga ngeluarin DJI Pocket 3 yang mendisrupsi pasar kamera vlogger, kamera konten kreator gitu ya. Jadi ini benar-benar dengan konsepnya mereka sendiri, tapi ini benar-benar mengalahkan traction-nya kamera-kamera mirrorless entry level di bawah 10 juta gitu ya. Bahkan di bawah 12 juta juga rata-rata orang yang gua kenal memilih ini di 12 juta ke bawah gitu. Jadi ya ini aja udah mendisrupsi pasar di ranah yang low end gitu. Jadi gini, gambarannya mereka itu si DJI ini udah punya kamera high end, kamera cinema Ronin 4D, udah punya kamera low end dengan si Pocket 3 ini. Jadi mana nih middle-nya nih? Dan menurut gue ini akan jadi opsi yang lebih masuk akal buat mereka develop gitu ya, buat mereka luncurin, dibandingkan kemarin mereka malah ngeluarin power bank gede lah, powerhouse gitu ya, atau kemarin ngeluarin gear sepeda listrik gitu ya, yang what gitu untuk DJI. Cuman untuk kamera agak disayangkan nih, ada ruang kosong nih yang menurut gua sangat tepat buat diisi di tahun ini gitu ya. Entah nanti bentuknya kita belum tahu ya, beneran mirrorless yang mirrorless
atau ada gimbal-gimbalannya, atau ya kayak gini fix kamera, sebenarnya ya kita nggak tahu, tapi paling nggak kelas middle-nya ini menurut gue perlu gitu untuk diisi. Dan pengalaman setelah pakai Pocket 3 ini di harga yang sangat affordable, di ukurannya yang kecil, di kelasnya yang low end, ini memang mendisrupsi pasar gitu. Ini memang sebagus itu, dan gua rasa kalau DJI beneran keluarin yang versi middle-nya ini bakal jadi persaingan yang seru banget. Tapi ya balik lagi sih, bentuknya masih rumor semua, dan mungkin gue cukup excited juga bikin video ini karena bentuknya wishful thinking. Gue masih berharap, gue belum tahu secara pasti, tapi dari indikator yang ada, gue sangat berharap DJI beneran keluarin sebuah kamera mirrorless. Tapi gue pengen denger juga gimana pendapat kalian seputar rumor ini. Apakah beneran bisa terjadi DJI ngeluarin kamera mirrorless, atau ini akan menjadi harapan palsu lagi aja gitu ya dari rumor-rumor yang biasanya tuh bikin kita sangat excited. Karena kalau dari rumor kan bulan September ya, jadi harusnya nggak terlalu lama. Buat kalian yang mungkin di ranah konten kreator menengah yang udah lagi pengen invest kamera baru, ya saran dari gue sih tahan dulu sedikit sampai kita lihat kebenaran di September ini aja gitu. Kalau memang September nggak keluar ya udah, berarti rumornya mungkin antara mundur jauh atau ya bohong gitu, atau ya nggak valid. Ya kayaknya kita lihat dulu aja lah, karena menurut gue kalau memang beneran terjadi, ini jauh lebih menarik dari beberapa peluncuran kamera-kamera dari brand Jepang belakangan gitu ya. Jadi ya, oke, paling itu aja sih sedikit rumor yang pengen gue bahas. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan, boleh taruh di kolom komentar. Atau pendapat aja, pendapat tambahan, itu boleh banget taruh di kolom komentar. Itu aja, semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.